Kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun, selama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Nah, saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Bukan Bion. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud. Bion urusan subholding perusahaan. Apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih contoh begini. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Kemunafikan kayak keren. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kampas LJ guys. Ini ada video keren dari Pak Basuki Cahayapurnama guys, atau Pak Ahok guys. Ini belak-belakan terkait isu apa ya guys, korupsi di Pertamina ya guys. Ini masih dalam proses atau apa ya guys. Ini Kejaksaan Agung menemukan kejanggalan lah guys istilahnya. Kejaksaan Agung meyakini skandal dugaan korupsi di tubuh subholding PT Pertamina Patraniaga telah merugikan negara sebanyak hampir, pokoknya banyak guys. Tersimak guys. Udah banyak nanyain nih, nungguin Pak Ahok untuk Pak Basuki untuk ngomong. Ya, dengan senang hati. Apa kabar Pak? Sehat kan Pak ya? Baik. Suara aja biasa. Ya agak. Banyak ngomong. Banyak ngomong. Ini akan banyak ngomong nih Pak. Kejaksaan sudah menyatakan bahwa terbuka kemungkinan untuk memanggil Pak Ahok sebagai saksi. Ya. Apa komentar Pak Basuki? Saya kira itu sangat bagus ya. Kalau minta keterangan itu hak aparat, hak kejaksa. Tapi yang perlu diketahui, Pertamina ini ada jenjangnya nih. Ini anak perusahaan Pertamina Patraniaga itu punya dewan komisaris juga, ada komutnya juga. Dan di atas itu yang bisa memutuskan penggantian itu juga ada dirut dari direksi dari Pertamina Persero. Holdingnya lagi nih. Dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat, saya kenapa senang kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi termasuk anak perusahaan, boleh. Oh di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya senang banget kalau Kejaksaan Agung. Tapi sebetulnya kalau manggil saya langsung, orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa dirut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Sebelum ke soal posisi komut holding dan subholding Pak Basuki. Jadi Anda yakin betul tidak ada satupun ucapan Anda yang tidak tercatat kalau rapat-rapat resmi Pertamina? Saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi lah.
Apalagi kita mengalami masa COVID ya. Masa COVID itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Ya. Lengkap ya. Rekaman maupun catatan. Jadi, Tapi sebagai komut holding, kan area bergerak Pak Basuki jelas relatif leluasa. Tadi Pak Basuki juga cerita bisa mengawasi sampai level terbawah. Iya, Jadi sebetulnya kan nggak bisa juga dibilang komut holding sama sekali tidak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap subholding, dalam hal ini Petra Niaga. ya, kami lakukan pengawasan, termasuk soal SPBU. Misalnya, soal toilet saja saya urusin. Wow. Kenapa Sampai terbawa, toilet guys. SPBU Pertamina kok gitu jelek gitu loh? Ya. Kenapa nggak mau bagus sama orang mau mampir kayak toko departemen apa yang Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil gitu ya, retail itu ya. Orang kan mampir untuk ke toilet gitu loh. Kenapa kita nggak lakukan? Terus apa yang saya bilang? Saya minta semua non tunai pakai kartu My Pertamina, hampir tiap minggu saya awasin. Bahkan mereka mulai bocorin. Masih ingat kan ada politisi yang ledekin saya kan? Ini komut apa dirut? Komut rasa dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh dimanapun, saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Saya sampai ledekin, saya bukan komut rasa dirut. Dirut nyaru komut, sialan gue bilang. Gitu deh. Justru itu Pak Basuki, imajinasi orang terkait seorang Basuki Cahayapurnama itu kerja sangat detail. Ya. Nah, kasus yang menimpa Petra Niaga ini, itu kan periodenya kira-kira hampir berhimpitan, tidak sama persis Betul. dengan periodenya Pak Basuki bertugas. Karena ekspektasi orang yang sangat in detail, tadi Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih, sama sekali terkait apa yang kemudian meledak 3-4 hari terakhir ini Nah oleh ini kejaksaan. menarik, saya perlu luruskan. Saya makanya sebenarnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya hanya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya bilang belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Betul. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok. Karena dirancang dengan yang bagus. Yang halus ya. Nah apa yang sering dapat laporan dari 135? Saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa itu di Rut Pertamina dulu. Yang zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu loh. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu loh. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagian lakukan termasuk premium. Ya itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya Iya, makanya ini kan bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog internal. Saya dari DKI. Coba tanya sama Pak Hendy. Saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petra Niaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog RKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah, saya bilang. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia,
Saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Patra Niaga. Termasuk LPG semua. Iya nih, guys. Lalu misalnya pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patra Niaga? Nah, itu dia. Nah, jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Hao? Kalau saya Basuki. curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patra Niaga dipecat. Karena Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatanganin pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak menandatangan di SPBU nggak ada barang nih. ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, lo akan laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patra Niaga. Lo bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janji kan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Nah, dalam konteks pengawasan itu, banyak orang nanya nih, nagih tanggung jawab dan janji Pak Basuki yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia tuh, ada Betul. kan itu kan? Betul. Nah, karena bukan dirut, cuma komut dalam tanda petik, cuma ya dalam konteks kewenangannya, tidak bisa operate sampai in detail, eksekusi day to day gitu, hanya bisa mengawasi. Mari kita fokus ke pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding? Secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? Sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Pernah dengar gak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu di Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu COVID datang, waktu itu mereka masih nganggap buat teman presiden. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah melihat direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua ekosistem Pertamina ya? Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Bukan guys. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46% sudah hitungan, kita pakai konsultan loh. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya
berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komod. Saya sebagai bilang, komod holding. kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Wow. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Wow, Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petraniaga 2021. Tapi dia orang veteran, katanya isunya semua. Sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional. Ya, tapi intinya gini lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang Indonesia sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. Ikatalog itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan Ikatalog, karena udah dibeli dari subholding Patraniaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam, selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, terkait buying time itu, Pak. Itu maksudnya. Salah satu angle yang dibidik oleh Kejaksaan Agung adalah pengkondisian agar ketergantungan impor kita ini terus tinggi dengan cara menghalangi produksi minyak dalam negeri nggak optimal. Kata Kejaksaan ya, ada rapat tersendiri nih untuk melakukan pengkondisian ini. Nah, ini pengkondisian ini kan luar biasa ya, Pak ya. Maksud saya, ini kan ngomongin pengkondisian yang besar, yang beyond menurut saya urusan subholding gitu. Sebetulnya nggak beyond. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud. Beyond kalau urusan subholding perusahaan. Apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih contoh begini. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Kemunafikan kayak keren. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Nah, saya contoh gini. Ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak? Waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang, saya mau cek waktu itu ke Indramayu ya, Balongan. Saya mau cek ada laporan minyak dicolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen, minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Logika tuh gini, ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal, itu pakai pipa tau nggak? Itu disinyalir, ketangkap kok, ada beritanya kok. Dicolong, nggak kau colong, kosongnya gimana? Diisi air laut. Pas kapal yang benar isi, ke konsumen ke bawah air laut. Nah saya mau periksa. Karena saya pernah baca kan sekarang gampang tau. Ada baca di Google juga tau. Di Nigeria pernah kejadian juga. Anak buah minyak colong minyak, waktu mau diaudit dibakar tangkinya. Ya saya mau lihat nih, tangkinya stoknya ada berapa. Terus kalau mau bakar tangki itu nggak susah loh. Kalau mau bakar sesuatu tuh nggak butuh apa? Butuh api, butuh oksigen, butuh uap minyak loh. Kalau Anda ngisi bensin di SPBU, kenapa dia bilang nggak boleh ngerokok? Karena ada uap. Oksigen sudah ada. Kalau Anda pakai HP saja, ada penyebar listrik.
meledak. Nah sekarang apa yang terjadi? Waktu saya sampai malam pagi. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin, itu tadi tanggapan dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok guys tentang isu yang lagi viral-viralnya guys ini guys. Kejagung mulai apa ya, merasakan gejolak tentang pengoplosan pertama guys, atau pokoknya ini di Pertamina guys, banyak oplosan lah guys, pokoknya isunya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke episode yang kemarin guys, yang nantinya akan kita upload lagi guys. Tegas, Kejaksaan Agung meyakini skandal dugaan Kejaksaan Agung meyakini skandal dugaan korupsi di tubuh subholding PT Pertamina Patraniaga telah merugikan negara sebesar 193 triliun guys. Tapi yang isu yang berkembang yaitu sampai hampir 1000 ya guys. Wow, mati kutu guys. Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan 9 tersangka. Oke, Komisaris Utama PT Pertamina 2019 sampai 2024 Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok dituding mengetahui kasus ini guys. Bahkan Kejagung membuka peluang untuk memeriksanya. Dan ini Pak Ahok malah suka guys kalau Pak Ahok diperiksa Kejagung guys. Dan ini kita berterima kasih pada guys, channel narasi ya guys, yang mencoba mengulas dari Pak Ahok ya guys. Oke, semoga ini bisa mengedukasi masyarakat atau banyak rakyat di Indonesia guys, karena ini menyangkut rakyat bawah guys, karena sudah subsidi minyak dan ternyata korupsinya banyak dan besar-besaran guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.